Oke, ya, kita langsung mulai saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi untuk minggu ke-7 ini kita akan membahas ya. Ya, kita akan membahas mengenai tugas-tugas ya yang sudah Anda kerjakan mulai dari week 3 sampai dengan week ke-6 ya. Jadi kalau Anda lihat di ULS itu kita ada 3 tugas ya, yaitu di week ke-3, week ke-4 sama week ke-6. Nah, untuk week ke-7 ini kita akan bahas ya semua tugas Anda. Bentar, sorry, bentar ya. Oke. Ya, jadi untuk week ke-7 ini kita akan bahas tugas yang sudah Anda kerjakan ya di week ke-3, week ke-4 sama week ke-6 kemarin. Dan nanti kita akan mulai dari week ke-6 ya. Oke. Sebetulnya kalau Anda lihat di Neo ya, itu sebetulnya kan topiknya adalah image restoration ya di week ke-7 ini. Tapi karena ada perubahan skema pembelajaran ya, karena kebetulan Pak Juwari tidak bisa mengajar ya untuk materi di week ke-7 ya mengenai image restoration. Jadi week ke-7 ini kita jadikan untuk diskusi mengenai tugas ya yang sudah Anda kerjakan. Kita mulai untuk membahas tugas yang ada di week ke-6 ya. Nah, kalau Anda lihat kemarin week ke-6 kita sudah belajar mengenai filtering di domain frekuensi ya. Nah, itu tugasnya adalah Anda mencoba melakukan filtering di domain frekuensi untuk melakukan smoothing dan juga edge detection atau sharpening dari digital image ya. Itu kemarin tugasnya adalah menggunakan 3 metode yaitu Gaussian ya, Gaussian, Butterworth sama Gaussian, Butterworth sama linear ya kalau nggak salah. Sebentar saya coba cek dulu. Ideal, Pak. Ya, ya itu yang harus Anda kerjakan ya di week ke-6 kemarin. Nah, kita mulai pembahasan di week ke-6 dulu ya tugasnya. Mungkin dari Anda ada yang mau menunjukkan hasil pekerjaan Anda, silahkan. Kemarin kalau Anda dapat referensi dari internet, dari web, nggak masalah ya, selama Anda bisa menjelaskan dan memahami code yang Anda tuliskan di sana atau referensi yang Anda gunakan. Jadi nggak masalah karena nanti kalau di coding itu ya walaupun nanti di dunia kerja pun Anda bisa mendapatkan referensi dari manapun ya, selama Anda memahami dan Anda bisa menjelaskan ya mengenai code yang Anda gunakan itu no problem, nggak masalah ya. Tapi sekali lagi mungkin untuk kedepannya kalau Anda mengambil referensi dari web ya, code yang Anda gunakan itu merupakan code orang lain, jangan lupa untuk diberi kredit ya di bawah code Anda. Jadi nanti orang bisa tahu ya Anda mengambil referensi dari mana. Oke, nanti untuk tugas-tugas berikutnya Anda harus memberikan kredit ya kalau memang mengambil referensi dari sumber lain. Tapi kalau Anda menggunakan code Anda sendiri ya nggak masalah. Ya. Oke, ada yang mau menunjukkan code-nya mungkin silakan. Sebelum saya tunjuk ya, kalau nggak ada yang mau menunjukkan saya tunjukkan. Seperti biasa nanti dapat itu ya, dapat additional score ya, skor tambahan. Silakan. Silakan, ada yang mau menunjukkan?
bukan linear tapi ideal ya, sorry tadi saya sebutnya linear. Ideal, Butterworth sama Gaussian ya, ada 3 metode di sana ya. Oke, kalau nggak ada yang mau menunjukkan, mungkin saya tunjuk aja random ya. Nggak apa-apa nanti kalau penjelasannya salah betul nggak apa-apa ya. Saya tetap appreciate ya. Yang penting Anda bisa mau menunjukkan. Helmi mungkin silakan Helmi. Helmi NRP 1604 1704 silakan. Ya, ya boleh dimulai untuk penjelasannya silakan. Ya, ini pekerjaan saya yang Gaussian, ideal sama Butterworth. Ini codingan yang pertama mulai dari import dulu. Import CVCO, matplotlib, numpy sama skimage, import exposure. Terus import gambarnya juga sama kayak karakter.tif. Terus kemudian buat metode untuk buat distance U sama V yang ada di e-booknya mana ya? Mungkin Helmi bisa sambil share screen itunya juga, bukunya ya. Share screen all saja, jangan browsernya, biar nanti kita tahu, oh rumusnya ini diimplementasikan pakai metode ini gitu ya. Bisa dibuka bukunya ya. Halaman 274 ya. Ya, halaman 274. Ini yang untuk rumusnya. Masih belum kelihatan ini share screen-nya. Oh ya. Ini saya pakai rumus yang ini untuk metode distance. Yang mana default distance-nya itu seperti ini. Yang saya implementasikan itu saya pakai return mp.sgrt ya seperti ini kurang lebih. Lalu saya buat metode untuk membuat ideal low pass filter. Nah, rumusnya ini base-nya kalau yang low pass itu np.zeros mgshapes. Ini metode ini berparameter diameter sama EMG shapes untuk ukuran image-nya. Lalu base dan np.zeros. Lalu buat rows dan columns-nya dua variabel sama dengan EMG shapes. Dan buat centernya itu berisi rows bagi 2 dan columns dibagi 2. Nah, kemudian saya buat looping untuk buat rumusnya. Untuk yang ideal low pass filter, ini saya pakai rumus seperti ini. Rumusnya itu jika diameter sekian kurang dari sama dengan diameter UP kurang lebih sama dengan diameter mungkin saya dikatakan default D0 itu hasilnya sama dengan 1. D0-nya itu kamu tentukan berapa? D0-nya kan itu bisa di custom ya. Nilai D0 itu kan kamu bisa ubah-ubah sebetulnya. Itu kan threshold-nya ya. Jarak antara center dengan tepi luar dari lingkarannya gitu kan ya. Itu D0-nya di set berapa? D0-nya itu saya kosongkan sih Pak. Untuk D0-nya saya set 30. Oh 30 ya, oke. Ya, oke, lanjutkan aja. Ya. Nah, jadi saya buat for X sama Y, inner scroll sama rows. Nah, di dalamnya loop ini, jika diameter YX, center, kurang lebih, ini harusnya kurang lebih sama dengan diameter 0, yaitu nilai base-nya itu sama dengan 1. Kalau di return, kemudian buat IMG FFT,
Nah, ini default EMG filter, EMG FFT, ya sama seperti yang dijelaskan week sebelumnya. Ini untuk inverse, lalu frekuensi underscore image itu exposure dot adjust underscore logs, itu isinya np.aps, isinya img ft kurang lebih seperti ini. Ya, untuk ini hasil yang frekuensi image. Untuk yang kernel itu saya panggil metodenya. Ya, untuk yang isi diameter nolnya itu saya setting menjadi 30. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk EMG yang sudah difilter itu hasilnya seperti ini. Lalu yang inverse itu seperti ini, dan hasil akhirnya setelah di Fourier itu hasilnya ya hasil gambarnya ngeblur untuk yang ideal low pass filter. Nah, untuk yang high pass filter bedanya kurang lebih codingannya sama, namun bedanya ada di sini. Nah, kembali lagi di e-booknya. Nah, ini untuk sebentar. Oh, ini yang ideal pass filter. Oh ya, untuk yang rumusnya ideal high pass filter itu seperti ini, namun hasilnya 0. Kebalikannya aja kan ya, untuk yang high pass ya. Yang high pass. Oke. Coba tadi yang ideal tadi Binonya coba kamu ganti. Nilainya lebih besar dari 30 coba ini. Kira-kira efeknya seperti apa? Yang low atau high, Pak? Yang low saja dulu. Yang low, setelah itu nanti kita coba yang high ya. Saya coba ini. Oh, sebentar. Belum saya import dulu gambarnya. Oke, saya jalankan ini dulu. Library, lalu distance. Diameter 50. Semakin blur atau tidak blur kira-kira? Semakin jelas, semakin tidak blur. Semakin tidak blur ya. Coba dikecilkan dari 30 coba. Saya coba 10. Blur ya. Ya, Helmi tahu kenapa kok seperti itu? Bisa dijelaskan mungkin? Kenapa kita membentuk diagram ya, set nilai diagram. Set nilai apa itu tadi? Jari-jari sama apa satunya? D itu? Diameter. D itu bilang diameter, oh ya, sorry. Ya, kenapa semakin kecil nih nilai diameternya semakin blur gambarnya? Mungkin yang lain juga boleh kalau tahu kenapa kok seperti itu. Oke, ya dari penjelasan Helmi tadi itu ya cukup ya, maksudnya untuk penerapan metode yang ideal low pass sama high pass sudah ya sesuai dengan rumus yang ada di bukunya Gonzales ya, jadi code-nya sudah benar ya. Cuman pertanyaan saya sekarang, kenapa kalau kita set nilai diameternya semakin kecil,
maka gambar yang kita dapatkan semakin blur. Ya, silakan kalau ada yang mau menjawab atau Helmi juga tahu, silakan, boleh. Jadi ingat kemarin kalau kita setting fast Fourier transform ya, discrete Fourier transform, kita menempatkan frekuensi yang rendah itu ada di titik pusat ya, titik pusat dari gambar yang sudah kita convert ke dalam bentuk domain frekuensi gitu kan ya. Jadi gambar yang terang ya, titik yang terang yang ada di tengah-tengah gambar kita ya, digital image kita itu merepresentasikan frekuensi yang rendah, gitu kan ya. Nah, semakin sedikit ya, semakin kecil frekuensi rendah yang mau kita filter ya, otomatis kan gambarnya pasti semakin blur kan ya, karena kita memiliki apa ya, area di tengah titik pusat digital image kita itu yang kita filter itu hanyalah sedikit ya, sedikit frekuensi yang rendah seperti itu kan ya, jadi otomatis ya semakin blur. Nah, kalau diperbesar ya, otomatis kan kalau kita perbesar, kita akan mendapatkan frekuensi yang tinggi juga. Semakin menjauhi titik pusat digital image kita, maka kita akan mendapatkan lebih banyak frekuensi yang tinggi. Ingat kalau di domain frekuensi itu, frekuensi yang tinggi merepresentasikan gambar yang detail ya, yang tidak smooth ya. Jadi ingat kalau frekuensinya tinggi berarti semakin banyak edge ya, semakin banyak edge di dalam image kita. Jadi edge atau perpindahan antara satu pixel dengan nilai tertentu ke pixel yang lain dengan nilai tertentu juga ya, yang nilainya itu berubah secara signifikan, itu merepresentasikan frekuensi yang tinggi, gitu kan ya. Otomatis kalau kita menempatkan semakin besar diameternya, pasti otomatis frekuensi yang tinggi akan ikut masuk ya, akan ikut kita filter, makanya gambarnya akan semakin jelas seperti itu. Nah, itu kurang lebih penjelasannya untuk ideal low pass filter, dan itu juga berlaku untuk ideal high pass filter ya. Nah, coba Helmi, coba kamu ubah diameter untuk yang high pass filter itu ditingkatkan, jangan 30, misalnya 50. Jadi otomatis kan kita akan menghilangkan frekuensi yang rendah lebih banyak kan. Kira-kira semakin detail atau enggak? Itu 50 ya. Mungkin kalau tadi sebelumnya enggak kita perhatikan ya. Coba dibandingkan dengan nilainya 10 aja. Diameternya diubah jadi 10. Semakin blur kan ya. Kalau kita kecilkan semakin blur. Ya, edge-nya nggak terdeteksi dengan jelas. Tapi kalau kita besarkan, coba diganti dengan nilai 50. Nah, edge-nya akan semakin kelihatan. Karena kan frekuensi yang rendah itu kita kalikan dengan filternya ya, yang mana nilai tengahnya itu kita setting 0 kan ya. Kalau kita kalikan 0 otomatis kan nggak kita ambil ya. Yang low frekuensi rendahnya kita nggak ambil. Yang kita ambil hanya frekuensi yang tinggi. Coba dibesarkan lagi Helmi. Jadi misal 100 misal. Harusnya semakin edge-nya semakin kedetek. Nggak kelihatan bedanya ya. Itu di bawah. Ya. Nggak terlihat bedanya, nggak seberapa kelihatan ya. Karena mungkin gambarnya kecil ya. Oke. Ya udah. Terima kasih Helmi atas penjelasannya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ideal low pass sama high pass filter sebelum kita lanjut ke Gaussian ya, Gaussian low pass sama high pass. Nah, yang Gaussian sama Butterworth ini saya minta yang lain untuk menjelaskan. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke Gaussian ya.
Ada yang mau menjelaskan tentang Gaussian? Silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk langsung aja ya. Hans, ada Hans ya, Hans Wirjawan. Ada, ya. Pak. Ya, silakan Hans. Bisa di-share screen-nya? Ya, sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, sudah. Bisa di zoom in ya. Siapa Hans Oh, ya, ya. biar lebih terlihat. Oke, ya, silakan. Yang mana, Pak, tadi yang Gaussian? Yang Gaussian ya, Gaussian. Ya, jadi di sini saya bisa ada yang pertama ini buat import library dulu. Kemudian di sini saya buat terpisah untuk uji cobanya. Jadi ada beberapa variabel untuk menampung gambar. Kemudian saya saya ambil dimensinya, kemudian saya tentukan berapa titik tengahnya. Jadi ini dibagi dua. Setelah itu ada beberapa function. Ini ada function untuk yang Gaussian. Jadi Gaussian itu ya. Jadi function Gaussian itu split dulu. Nah, jadi ada Gaussian di sini, yaitu menggunakan rumusnya itu E pangkat bilangan E dipangkatkan negatif dari D atau ya jadi apa diameternya itu tadi, tapi D yang ini itu adalah D yang dari rumus distance atau jarak dari titik terhadap dari titik pusat terhadap titik tertentu. Jadi itu ini yang rumus ini yang R1 ini. Jadi kemudian ada dibagikan dengan 2 kali dari jarak kuadratnya D0 atau D yang kita atur seberapa besar nanti lingkarannya itu. Nah, di sini ada bilangan mat. Saya menggunakan mat untuk bilang eksponennya, dan ini juga pakai power untuk kuadratnya itu. Jadi ini yang low pass, ini yang high pass. Kalau high pass dikurangkan 1 sesuai dengan yang di buku itu. Nah ini 1 dikurangkan dengan E hasilnya yang tadi itu. Kemudian untuk yang ini nah ya ini yang Gaussian low pass. Bentar, saya belum itu kayaknya import yang aset. Oke. Sudah. Bentar. Ini belum dijalankan. Ini jalankan dulu. Ya, ini jadi hasil dari yang Gaussian tadi. Ini yang filter originalnya. Kemudian ini setelah diberikan fungsi Gaussian, jadi fungsi Gaussiannya itu saya run seperti ini, menggunakan looping for. Jadi ada for di dalam for. Dan nanti untuk koordinatnya itu akan saya sesuaikan dengan koordinat dengan fungsi Gaussiannya itu. Jadi nanti akan hasilnya seperti ini. Saya menggunakan D-nya sebesar 120, cukup besar. Nah, ini domain frekuensi, yaitu gambar asli ketika diubah ke domain frekuensinya, kemudian melakukan shifting jadi tengah begini. Terus ini setelah filtering, mengalihkan hasil shifting yang ini tadi yang sudah di shifting, dikalikan dengan mass-nya, kemudian dilakukan shifting balik. Setelah itu baru ditampilkan. Ini saya menampilkan ada yang sebelum di convert absolute,
Yang ini sudah hasil akhirnya yang jadi. Gitu. Oke. Ini ya. untuk yang Hmm. low pass, Pak. Oke. Kalau sebelum di-convert ke absolut, kira-kira dia tipe data type-nya ya, data type-nya dari digital image-nya apa itu ya? Float atau unsigned integer 8? Harusnya masih float, Pak, mungkin. Jadi Coba bisa di print ya, biar kita tahu ya. Soalnya kan kalau hasil dari kernelnya tadi ya, dari Gaussian itu kan pengalinya ada kemungkinan nilainya itu enggak integer kan, ada komanya gitu kan ya. sebelum di absolut nanti. Oh, salah. Ini tab. Di type gitu aja. Oh ya, di type aja. Kompleks 128 ya. Oh, masih kompleks Oke, 128 ya. Ya itu memang bukan unsigned integer ya. Ya. Yang kita gunakan nanti yang itu yang sudah pokoknya kalau hasil akhir dari pemrosesan digital image ya, digital image processing itu kalau kita sudah mendapatkan hasil akhirnya harus kita pastikan bahwa nilainya itu adalah absolut ya, unsigned integer 8. Jadi rentangnya 0 sampai 255. Jadi kalau kita sudah memproses sebuah digital image, kita mau save ya ke dalam bentuk file JPEG ya, file PNG dan sebagainya, itu harus kita pastikan range-nya harus dari 0 sampai 255. Oke, ya. Kalau yang high pass kurang lebih sama ya. Iya. Kalau nilai parameternya apa itu? Kalau di Gaussian itu yang bisa kita ubah di nolnya ya kalau nggak salah ya. Di 0 ya, di 1 saya di 0. Di 1 atau di 0 itu? Saya menggunakan, saya pisah-pisah, Pak, biar ukurannya beda-beda waktu di project itu. Kalau semakin besar nilainya kira-kira ya sama ya harusnya kayak Gaussian ya, kayak ideal tadi kan ya. Oke. Yang high pass coba dilihatkan code-nya. Ini yang ini yang bedanya saja di mana? Di bagian mananya bedanya? Di code-nya tadi. Code-nya. Code-nya. Ini sama sih, Pak. Yang beda di function-nya aja lagi. Dikurangi satu ya, 1 minus sekian. Ya, 1 dikurangi. Oke ya. Ya cukup Hans, terima kasih penjelasannya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, Butterworth ya. Kira-kira ada yang mau menunjukkan code-nya? Silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk aja karena tadi sudah cowok semua ya yang menunjukkan, saya tunjuk yang cewek saja. Sebentar saya coba lihat. Nur Fitriana, silakan. Nur ya, Nur Fitriana, silakan. Pak, izin share screen ya. Iya, silakan. Ini saya menggunakan function yang pertama, saya import dulu untuk yang dibutuhkan yaitu civic dan matplotlib dan juga numpy. Kemudian saya taruh sini juga untuk shape-nya. Dan saya buat functionnya untuk high pass sesuai dengan yang ada di buku, yaitu 1 plus ini D0 dan juga dibagi dengan distance untuk senternya dan dipangkatkan 2 sesuai dan n-nya. Itu terus habis itu ini saya ada untuk pengecualian untuk 0. Jadi saya apabila penyebutnya 0, saya akan ganti 1 supaya tidak float division 0 gitu. Ada kemungkinan nilai pembaginya itu penyebutnya 0 ya? Iya, Oke, Pak. ya. Oke. Kemudian untuk low pass-nya karena dia distance-nya di atas dan juga sigma-nya tidak mungkin 0, jadi tidak pakai pengecekan atau try exception zero division error 0. Kemudian untuk plotting-nya saya buat function sendiri yaitu seperti ini. Sama kayak di kelas, menggunakan FFT, shift filter, dan magnitude spectrum. Kemudian untuk
Untuk menampilkannya tinggal memanggil functionnya yaitu low pass butterworth menggunakan parameter row, column, dan juga ini D0, maksudnya N dan juga D0 atau sigmanya. Gitu. Dan inilah hasilnya untuk low pass-nya. Oke. Kalau yang high pass coba. High pass tadi sudah belum mana? Sudah. Ini Pak. Oke. Mungkin Fitri bisa menjelaskan perbedaan antara Butterworth sama Gaussian ya. Dari sisi itunya saja, bentuk kernelnya saja. Kalau dari rumusnya kan masih beda. Coba dibandingkan antara bentuknya Gaussian sama Butterworth itu kan ada perbedaannya. Kira-kira bedanya seperti apa? Menurut kamu? Ininya sih Pak, dari apa namanya yang bagian ini. Begini. Itu ya. Kalau di Gaussian itu kan seperti dari edge-nya ya, dari titik paling luar lingkarannya menuju ke pusatnya itu ada perubahannya itu kayak sedikit demi sedikit ya. Misalnya dari gelap ke terang ya. Kalau yang itu yang Butterworth coba dilihat, itu kan langsung dia ya. Ya. Dia hanya yang blur itu hanya di bagian edge-nya saja. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kalau yang Gaussian itu mengikuti distribusi normal ya. Jadi Anda tahu ya kalau distribusi normal itu kan kurvanya melengkung ke atas gini kan ya. Nah, tapi kalau yang Butterworth itu dia melengkungnya lebih tajam kayak gitu. Coba dilihat di mana di PDF-nya coba. Itu kayaknya ada penjelasan mengenai grafiknya. Nah, ya kalau ini kan kalau ideal seperti itu kan kayak bentuk silinder gitu kan ya. Karena tidak ada perubahan pixel dari titik luar lingkaran sampai pusatnya itu nggak ada. Tapi kalau yang Gaussian sama yang Butterworth itu ada. Nah, kurvanya memang agak sedikit berbeda. Memang dia akan memuncak ke titik tertentu. Nah, puncaknya itu kan nanti itu titik pusat dari kernelnya itu. Ya. Nah, itu kan perbedaannya di situ. Oke, ya, terima kasih. Fitri bisa stop share. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Oke, kita lanjut ke tugas yang ada di week ketiga ya. Week ketiga dulu, nanti yang terakhir baru yang week keempat. Yang week ketiga itu tugasnya adalah menunjukkan histogram dari tiap channel RGB ya. Nah, channel RGB red, green, sama blue itu harusnya gampang ya. Nah, saya coba yang mau menunjukkan kerjanya silakan sebelum saya tunjuk. Dari tadi saya tunjuk terus ya. Silakan kalau ada yang mau menunjukkan boleh ya. Di-download dulu tugasnya yang di ketiga. Saya kasih waktu 5 menit mungkin ya. Nah, nanti kalau sudah di-download nanti bisa coba ditunjukkan ya. Silakan kalau ada yang mau menunjukkan raise hand langsung aja ya. Silakan. Oke, Yosua ya. Silakan Yosua. Boleh share screen? Ini harusnya tugas yang di ketiga itu cuma mainan nampai saja kan ya. Oke, ya silakan. Yang pertama, import dulu library GP2-nya sama matplotlib-nya, terus baca gambarnya. Kemudian kalau sudah buat subplotnya dulu buat 3 gambar ini. Terus yang pertama itu akses channel dari yang dimensi ketiganya. Ambil yang pertama dulu, terus diratain. Terus kita buat bins-nya 256, type-nya step build, terus habis itu kasih warna merah buat red channel-nya. Terus limitnya dibuat dari 0 sampai 255 untuk sumbu X-nya. Untuk yang green juga sama, akses, tapi akses yang indeks pertama sama yang blue juga akses indeks yang kedua. Semua diratain terus baru digambar histogramnya. Itu aja sih, Pak. Oke, ya itu sudah di-convert dari BCR ke RGB belum? Sudah ya harusnya ya, coba dilihat. Sudah, Pak. Oh sudah ya, oke. Jadi kan untuk indeks yang ketiga ya, itu kalau diambil yang ke 0 berarti kan itu yang red ya, representasi yang red. 1 itu green,
Kalau dua itu blue ya. Coba dilihat itunya sih, histogramnya. Oke. Ya, terima kasih. Yosua NRP berapa? Karena inisiatif sendiri ya, jadi saya kasih tambahan nilai. NRP-nya 1604. Oke, ya udah, terima kasih Yosua. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke tugas yang ada di week keempat ya. Yang week keempat ini agak panjang ya, makanya saya taruh di terakhir. Ada yang mau menunjukkan, silakan. Ya, jadi minggu ini kita cuma itu aja ya, diskusi aja tugasnya. Oke, Subrata, silakan, boleh share screen. Jadi pertama kita import dulu kebutuhannya, terus bentar saya buka dulu. Sorry. Nah, di sini saya mengikuti step-step yang ada di PPT. Itu pertama itu kita melakukan membaca image yang belum diapa-apakan itu di read ke variabel A. Kemudian ini mengubah apanya ini jadinya lupa. Laplacian itu ya, yang B itu ya. Iya, yang A ini setting jadi Original image-nya ya, yang A ya, original image-nya. supaya hitam putih. Ya, grayscale. Kemudian kalau yang B, yang B itu kita lakukan filter Laplacian, di mana itu menggunakan CV2. Kemudian ini cast size-nya ini bisa kita ganti sesuai ya. Kalau di slide memang nggak disuruh setting berapa kan ya, jadi bebas ya. Bisa kita ganti dengan angka ganjil 3, 5 dan seterusnya gitu. Kemudian yang C itu kita mengurangkan image yang awal tadi dengan filter Laplacian ini. Oke. Itu rumusnya A dikurang B. Lalu yang C ini, yang C itu hasilnya tadi. Kemudian kita convert nilainya supaya menjadi positif, nggak ada yang negatif. Terus X kita melakukan sobel ke image yang A tadi. Ini kalau yang sobel ini ada dua kan filternya ya, AX sama AY ya, ada dua filter kan ya. Iya. Ya. Itu kan Anda melakukan dua kali itu filtering ya, AX sama AY ya. Iya, kemarin itu Bapak ada kasih update juga di grup. Saya coba pakai yang ini itu
malah gak bisa. Jadi akhirnya saya pakai yang sebelumnya. Oke, ya. Terus yang D ini, D itu hasil dari AX-nya itu di power, dikuadratkan, ditambah dengan AY kuadrat, kemudian diakar. Itu yang D-nya. Kemudian yang E-nya ini melakukan blur dengan kernel 5x5 dari image yang D. Terus yang C itu kita menjumlahkan image yang A dengan image E yang sebelumnya ini. Oke. Kemudian yang G itu power law ini mengalihkan. Yang F ini kita mengalihkan image C dengan image E. Baru yang G ini power law ini bukan power law, separate image ini menjumlahkan A dengan F. Image A itu yang awal tadi dengan F itu yang ini. Terus yang terakhir itu power law itu kita image yang G ini gamanya ini bisa diganti-ganti. Oke. Ya. Bisa dicoba dilihatkan resultnya, hasilnya. Seberapa mirip nggak? Mirip ya. Itu yang G kayaknya agak sedikit beda ya yang G-nya. Saya cari gamanya kayak nggak ketemu yang pas ini gitu Pak. Ini kalau 0,5 makin. Oke, ya cukup ya. Terima kasih Subrata atas presentasinya. NRP berapa Subrata? 2002 ya. Oke, sebentar. Iya, maaf Pak, sedikit belibet. Bukan sedikit, banyak sih Pak. Makasih. Oh, nggak apa-apa, ya. Ya kan namanya belajar kan ya, nggak apa-apa. Oke. Kemarin saya dapat masukan dari teman Anda ya terkait yang Sobel ya. Sobel ya. Kan itu ada 2 kali filternya kan ya. Ini ada yang raise kan? Yosua, kenapa? Yosua silakan. Permisi Pak. Saya ingin pertanyaan aja sih Pak. Jadi kemarin saya kan coba-coba yang tugas week 4 itu kan menggunakan yang rumus di kelas. Itu memang hasilnya yang bagian C atau D itu memang sama sih Pak. Cuman selanjutnya itu kalau beda ya. Itu hancur Pak, benar-benar hancur jadi hantu gitu. Nah terus saya kemarin tuh cari di internet, cari cara Sobel yang lainnya. Terus saya dapat hasilnya sama, cuman kurang terang sedikit saja sih Pak. Tapi hasilnya coba bisa dilihatkan coba. Oh sebentar Pak. Saya cuma menginfokan saja. Kemarin saya dapat masukan dari Vincent ya. Vincent ada ya. Terkait dengan Sobel itu dia mencoba mengubah tiap kali filter ya. Tiap kali filter itu kan ada dua kernel kan ya, X sama Y. Tiap kali melakukan filtering ya untuk yang X itu diubah ke absolut dulu, Y-nya juga di absolut. Terus setelah itu baru yang hasil akhirnya itu nggak dikuadratkan kalau nggak salah kemarin. Pakai weighted. Oke, nanti kita bahas ya yang masukan dari Vincent itu kita coba lihat code-nya miliknya Yosua dulu. Silakan Yosua. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Ya udah terlihat. Di jadi bagian mana yang diubah ya? Saya ngubahnya di Sobel yang bagian ini ya Pak. Nah kemarin saya menggunakan ini tuh ya kemarin tuh hasilnya nggak dapat gitu Pak. Akhirnya kemarin saya cari pinter ada dia tuh pakai Sobel itu bisa. Sobelnya miliknya itu ya Scikit-learn kalau nggak salah. Iya, jadi bisa langsung dipakai gitu. Coba lihat importnya gimana? Oh, import Sobelnya mana? Ini tuh saya tuh kemarin coba di internet tuh dia tuh nggak pakai pakai SkyImage filter Pak kemarin. Oh ya, kok Scikit image bukan Scikit-learn ya. Nah, Scikit image Sobel ya. Oke. Terus saya coba ya hasilnya memang kurang terang sih Pak. Cuman
kalau dari segi bentuknya tuh saya lihat mirip-mirip. Sama ya. Ya, sama. Oke. Ya itu kemungkinan yang Laplaciannya itu kan nggak diberitahu yang di slide itu. Sebetulnya itu tugas itu saya ambil dari bukunya Gonzales, kan ada tugasnya di situ kan. Memang nggak disebutkan filternya itu size-nya berapa kan. Mungkin di awal itu kan agak beda itu sehingga hasil yang akhirnya itu agak beda. Tapi kalau dari bentuk gambarnya kan nggak hancur ya. Jadi mungkin oke ya. Oke ya. Ya terima kasih Yosua. Jadi ini pakai Sobel langsung ya, miliknya Scikit Image ya. Iya, Itu jadi nggak perlu 2 kali filtering. Oke. Kalau dari Vincent Masih. gimana Vincent? Ya terima kasih Yosua ya masukannya. Iya. Vincent ada Vincentius Chris. Iya, ada. Ya. Nah, silakan Vincent. Kalau menurut tugasmu gimana? Boleh ditunjukkan mungkin? Oke, sebentar Pak. Ya, silakan. Oke, jadi kalau tugas saya, yang pertama saya import dulu CP2, NumPy, sama Matplotlib. Terus ngikutin yang di slide ini. Yang pertama kan yang pertama kan Laplacian filter of a bone scan. Jadi saya panggil dulu skeletonnya, pakai cp2.camRead skeleton tip. Terus habis itu di Laplacian sesuai stepnya, skeleton Laplacian sama dengan CP2 Laplacian. Terus untuk short version of bone scan dengan cara subtracting bagian A dan B, saya lakukan dengan ini, saya kasih nama skeleton underscore sharpnet. Jadi ngurangin original image-nya dengan hasil skeleton Laplacian-nya. Terus selanjutnya, terus kalau sudah saya convert menggunakan convert scale ABS. Selanjutnya untuk Sobel filter of bone scan E-nya, ini saya definisikan sesuai dengan cara yang saya kasih tahu yang pernah saya bilang ke Bapak itu. Jadi dua kernelnya ada skeleton Sobel X sama Y. Kita pakai fungsinya cp2.sobel, parameternya skeleton, cp2.cp underscore 64f, terus 1,0, kernel size-nya 3, saya tetapkan 3. Terus kalau udah di convert satu-satu menggunakan convert scale ABS, kalau sudah untuk mendapatkan hasil sobelnya kita gunakan fungsi cp2.addWeighted skeleton sobel skeleton underscore sobel underscore x, 0,5 ini weight-nya untuk masing-masing kernel. Oke, Terus itu saya ada pertanyaan ini apa Vincent, ini kan add weighted itu sebetulnya bukan mencari akarnya gitu kan ya. Ini kamu tahu add weighted ini sebetulnya fungsi apa, untuk mencari akarkah atau mungkin dia hanya mengalihkan atau hanya membagi dua gitu ya antara model X sama model Y-nya. Itu ada referensinya, mungkin kamu pernah tahu add weighted itu fungsinya seperti apa? Ya, kemarin kebetulan saya coba lihat-lihat juga itu referensinya, mungkin sama kita referensinya. iya, Ya, kayaknya sama ya. Dari punyanya OpenCV-nya langsung waktu itu. Jadi dia sebetulnya add weighted itu ada kayak fungsinya sendiri ya. Dia ada nilai parameternya itu alpha sama beta kalau nggak salah, saya lupa. Cuman saya masih belum mendalami itu sebetulnya untuk menghitung apa. Tapi nanti akan saya coba cari ya. Nanti mungkin kalau sudah ketemu jawabannya saya coba share. Nah itu atas tadi. Coba yang atasnya itu loh, GX 1 min alpha FUX plus alpha F1X itu kan ya. Nah itu mungkin itu kan alpha ini tuh itunya setengahnya tadi loh. Nah itu ditaruh di situ kemungkinan. Tapi saya belum baca detail sih. Itu fungsinya seperti apa. Tapi kalau kita lihat hasilnya dia memang seperti hasil
filtering pakai Laplacian 2 kali tadi ya, pakai filter X sama filter Y, terus hasilnya ditambahkan add weighted seperti yang tadi dijelaskan Vincent, itu memang menghasilkan hasil yang sama dengan Laplaciannya. Seperti itu. Oke. Ya. Ya, bisa dilanjut. Silakan, Vincent. Oke, terus selanjutnya untuk step yang D ini yang image method with 5x5 averaging filter, itu tinggal skeleton mask sama dengan skeleton underscore sharpness. Saya pakai bitwise operator N, skeleton blur dengan skeleton blur. Bentar, ini skeleton blur. Oh ya, oh enggak, ini yang step E-nya kan merupakan hasil dari smooth with 5x5 averaging filter. Jadi ini menggunakan cv2.blur skeleton underscore sobel, 5K dengan averaging filternya 5,5. Terus untuk yang F-nya ini kan dapat dari the product of C and E which will be used as a mask. Itu saya menggunakan bitwise operator antara skeleton sharpness dengan skeleton blur. Terus untuk yang bagian yang selanjutnya, bagian yang G itu merupakan asal dari sharpening image which is sum of A and F. Itu saya juga pakai bitwise operator. Oh enggak, saya plus biasa, skeleton plus skeleton mask. Terus untuk yang terakhir, power law-nya tinggal nentuin G nilai gamanya. Terus rumus C-nya sama, 255 per np.power np.max, skeleton sharpness sama nilai gamanya. Terus ngitung skeleton power law-nya pakai rumus yang mengikuti ada di PPT. Terus keluar hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Kalau kita bandingkan sama kayaknya. Kurang lebih hampir sama ya. Oke. Ya, terima kasih Vincent atas penjelasannya ya. Bisa stop share ya. Oke. Jadi untuk tugas yang week keempat seperti itu ya, memang tidak bisa sama persis dengan yang ada di slide ya, karena mungkin ada beberapa parameter yang harus kita setting ya. Tapi nanti waktu UTS nanti akan saya berikan soal ya. Nanti waktu UTS itu adalah tugasnya ya, yang Anda kerjakan adalah melengkapi code ya. Jadi nanti akan saya sediakan file Jupyter Notebooks ya. Itu nanti akan Anda gunakan untuk melengkapi code-nya. Jadi nanti ada beberapa part bagian di Jupyter Notebook yang harus Anda lengkapi code-nya sehingga nanti menghasilkan output yang sesuai dengan yang ada di soal UTS. Seperti itu. Jadi nanti untuk UTS-nya bukan multiple choice ya, tidak seperti quiz kemarin. Nah, nanti step by step-nya akan saya berikan dengan detail ya. Misalnya apakah butuh di convert scale to APS ya, apakah butuh menggunakan filter Laplacian, Sobel atau apa ya, itu nanti akan saya jelaskan. Saya akan infokan di tiap soalnya. Jadi Anda nanti tidak bingung ya. Kalau misalnya nanti membutuhkan kernel dengan size berapa ya, parameternya berapa, itu nanti saya akan infokan di soal UTS ya. Tidak seperti yang tugas yang ini ya, karena kan tugas ini memang penjelasannya tidak detail terkait dengan parameter size-nya pakai apa ya, Sobelnya menggunakan library miliknya Sobel kah, miliknya Scikit-Image kah, atau CV2 kah kan ya, karena memang dua metode atau library itu tujuannya sama ya, bisa kita gunakan untuk Laplacian filter, tapi kemungkinan ya, bukan kemungkinan sih, pasti parameternya berbeda gitu kan ya, parameter yang harus kita input berbeda. Nanti saya coba kasih info kira-kira menggunakan library yang mana, nanti saya infokan. Tugas Anda hanyalah tinggal melengkapi code-nya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk UTS-nya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan UTS-nya. Kita UTS-nya week kedua hari Selasa ya. Week kedua hari Selasa kalau nggak salah ya. Itu silakan nanti Anda persiapkan, Anda pelajari materi dari week ke-1 sampai dengan week ke-6 ya. Week 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi kita ada 5 materi ya. Week 1, 2, 3, 4, sama 6. Yang week 5 sama week 7-nya kan nggak ada materi, karena week 5 kemarin quiz, week ke-7 kita bahas tugas kan ya. Jadi itu Anda persiapkan ya,
Jadi untuk UTS-nya nanti Anda tinggal melengkapi code ya dari Jupyter file Jupyter Notebook yang akan nanti saya sediakan. Seperti itu ya kurang lebih. Ya karena kita hari ini hanya mendiskusikan tugas ya, jadi kita masih ada sisa 2 SKS, silakan Anda pergunakan untuk mempersiapkan ya diri Anda untuk UTS ya, silakan nanti Anda pelajari di sisa waktu 2 SKS ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa tetap diskusikan melalui grup Telegramnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Pak, saya izin bertanya buat UTS. Iya, silakan. Ya. Itu nanti berarti kita download file IPYNB dari ULS gitu ya, Pak? Iya, file IPYNB-nya Anda nanti download di ULS, asetnya juga Anda download dari ULS. Itu kalau kan Jupyter, kalau misal saya kopas codingnya ke Google Colab, kerjain di Colab nggak apa-apa ya, Pak? Soalnya kemarin saya nyoba Jupyter, install library-nya CV itu, tapi gagal terus gitu, Pak. Jadi nggak ada Oh, CV. boleh. Nggak apa-apa. Mau ngerjainnya pakai Jupyter Notebook, Google Colab, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, Gitu. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan setelah perkuliahan ya, silakan Anda bisa diskusikan di grup Telegram ya. Sampai pukul 12:30 ya. Nanti kalau Anda ada pertanyaan di luar jam itu, tetap saya jawab, tapi mungkin jawabnya tidak fast respon, seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting ya. Selamat pagi. Terima kasih.